Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A 9B, kita bertemu kembali dalam pembelajaran PAI. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kita masih ada di bab 1 ya, iman kepada hari akhir. Kali ini kita akan membahas indikator KD, keterampilan yaitu 43, menyajikan dalil nakli yang menjelaskan gambaran kejadian hari akhir. Nah, indikatornya menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan kejadian hari akhir. Dalil-dalil itu berarti ayat-ayat ya, atau hadis Rasul. Yang kedua, indikatornya mencontohkan perilaku beriman pada hari akhir. Dan yang ketiga, menyajikan hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, sebagaimana indikator tadi, kita harus menyebutkan dalil-dalil yang berhubungan dengan kejadian hari kiamat. Pada pertemuan pertama sudah kita bahas juga ya dalil-dalil ini, diingatkan kembali ya. Yang pertama ada Quran surah Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya. Dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Nah, ini tentang datangnya hari kiamat. Al-Hajj ayat 7. Surah yang kedua, Quran surah Al-Qari'ah ayat 45. Semua pasti sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi ini menceritakan tentang kengerian hari akhir nanti. Dalil selanjutnya ada surah Az-Zalzalah. Silakan dibaca sendiri. Az-Zalzalah pasti sudah hafal juga ya, ayat 1 dan 2 beserta terjemahannya. Dibaca baik-baik, dipahami baik-baik, ditelaah apa makna yang terkandung dalam ayat tersebut sehubungan dengan hari akhir. Ada juga Quran surah Az-Zumar ayat 68. Nah, arti Az-Zumar ini ada di sini ya. Az-Zumar ayat 68, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Lanjut, ada surah Al-Muzammil ayat 18. Ini masih kengerian tentang hari kiamat ya. Dibaca baik-baik ayatnya, dipahami baik-baik terjemahannya. Nah, selanjutnya indikator kedua ya, contoh-contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Jadi kalau kita benar-benar mempercayai hari kiamat ini pasti akan terjadi, nah perilaku-perilaku kita apa saja? Yang pertama adalah bersikap mawas diri. Mawas diri ini sudah kita bahas juga ya di pertemuan kedua ya. Jadi mawas diri itu maksudnya apa? Kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan apapun, mengatakan apapun.
Ya, karena kenapa? Allah pasti mencatatnya sebagai pahala kalau itu hal yang baik, dan Allah pasti mencatatnya sebagai dosa kalau itu adalah perilaku atau perkataan yang buruk. Yang kedua adalah contoh perilaku kalau kita mengimani hari kiamat adalah gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan akhirat. Dulu di kelas 7 ada pelajaran loh, ada hadis man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dia berilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang mau bahagia di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Maka harus dengan ilmu. Wa man arada, keduanya, barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Harus dengan ilmu. Ya, jadi mau bahagia dunia atau akhirat atau dua-duanya, itu kuncinya adalah mencari ilmu. Dalam hal ini ilmu agama, ilmu umum, supaya bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal ladang pahala kita. Nah, contoh perilaku yang ketiga adalah harus bermanfaat untuk orang lain. Jadi hadis di pertemuan kemarin juga ada, siap orang yang paling baik menurut Allah itu adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ada di tugas kemarin ya. Kemudian yang keempat, contoh perilaku mampu menundukkan hawa nafsu. Jadi karena kita tahu kita tidak selamanya hidup di dunia ini, akan ada akhirat nanti tempat kita diberikan balasan. Balasan baik, balasan buruk. Jadi tentu di dunia ini kita harus menundukkan hawa nafsu kita. Jangan berperilaku suka-sukanya. Jangan berkata seenak-enaknya. Jangan berbuat sebebas-bebasnya. Harus ditundukkan segala pemikiran buruk. Ya. Yang kelima adalah menjaga kelestarian alam. Jadi bukan hanya berbuat kebajikan kepada diri sendiri atau kepada orang lain, manusia lain, makhluk lain, tapi juga alam. Alam juga harus dijaga kelestariannya, jangan hanya mengambil manfaat dari alam tapi tidak menjaga alam dengan baik, itu namanya zalim ya. Jadi kalau mengimani hari akhir, kita juga harus menjaga kelestarian alam. Nah, yang terakhir adalah hikmah beriman pada hari akhir. Hikmah ini maksudnya apa? Manfaat atau hal positif. Jadi kalau kita mengimani hari akhir, apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama adalah hidup dalam kedamaian dan ketenangan. Karena kita percaya hari akhir akan terjadi, kita tentu rajin beribadah, rajin sholat, rajin mengaji, sering-sering puasa sunnah misalnya. Sehingga hati menjadi tenang karena sepanjang hari yang kita lakukan adalah perbuatan baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, berarti kan kita tidak percaya kalau suatu saat akan dibalas oleh Allah di hari akhir. Nah, nanti hidupnya akan gelisah, akan suka marah-marah, akan stres. Karena apa? Karena dia hidup dalam kesalahan-kesalahan atau dosa. Ya. Hikmah yang kedua adalah semangat menuntut ilmu dan beribadah. Jadi karena kita tahu suatu saat akan hancur dunia ini, jadi kita bersemangat nih untuk menuntut ilmu agama, rajin beribadah supaya kelak dapat mengumpulkan banyak bekal untuk hidup di akhirat nanti. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan ya. Jadi karena tadi sudah berperilaku sering suka menjaga kelestarian alam, nah manfaatnya berarti kita jadi peduli nih, bukan hanya peduli pada dirinya sendiri, tapi peduli juga pada lingkungan. Bukan hanya peduli pada keluarganya, pada tetangganya, pada teman-temannya, tapi juga pada lingkungan. Yang keempat, manfaatnya adalah memperoleh pertolongan dari Allah. Jadi siapapun yang melaksanakan perintah Allah kan pasti ditolong oleh Allah ya. Yang kelima, mendapat kenikmatan di surga. Jadi kalau beriman pada hari akhir, kita selalu rajin beribadah, insya Allah balasannya nanti adalah surga. Nah, anak-anakku, demikian dulu ya pembelajaran hari ini. Nanti sampai jumpa di bab selanjutnya. Kalian jangan hanya belajar dari video yang Ibu bagikan ya.
Tapi bacalah referensi-referensi dari buku lain atau dari internet ya, atau dari Al-Quran dan buku-buku agama yang ada di rumah. Jadi kita akhiri dulu pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.